Bagaimana seorang hamba menyerahkan segala-galanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Tawakal adalah Anda menyerahkan segala urusan Anda kepada Allah ma'al akhdi bil asbab, tanpa meninggalkan ikhtiar sebab menuju sesuatu yang Anda inginkan. Tawakal adalah Anda serahkan segala-galanya kepada Allah tanpa meninggalkan sebab untuk sesuatu yang Anda inginkan. Sebelum kita memasuki bahasan tawakal, ada 2 poin yang ingin Anda sampaikan berhubungan dengan bab ini. Dan pertama, mabahis asy-syara' mutadakhilah. Bahasan-bahasan syariat itu saling dukung-mendukung, saling support-mensupport. Ketika kita membahas ini, masuk bahasan berikutnya, masuk bahasan berikutnya, masuk bahasan berikutnya, masuk bahasan berikutnya, dan saling terkait. Bab tawakal tidak menafikan bab ikhtiar. Kita disuruh ikhtiar oleh Allah. Ikhtiar adalah pekerjaan manusia. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, apa yang akan terjadi dengan ikhtiar tersebut, ini urusan Allah. Namun ketika bicara bab tawakal, harus bicara bab ikhtiar. Ketika bicara bab tawakal, masuk bab al-iman bil qada wal qadar. Iman tentang qada dan qadar, bahwa semua itu telah Allah tentukan. Apa yang akan terjadi pada dirimu nanti siang, sore, sekiranya Allah masih hidupkan kita, apa yang akan terjadi besok, pekan yang akan datang, bulan yang akan datang? Apakah ikhtiar kita ini akan sukses terjadi seperti yang kita canangkan, ataukah dia berbeda? Semua itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka bab tawakal masuk juga ke dalamnya bahasan tentang bab qada dan qadar. Karena bab tawakal berhubungan dengan keputusan Allah. Dan keputusan Allah ada 2. Sesuatu yang kita ridho, kita cintai, sesuatu yang tidak kita sukai. Keputusan Allah di dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keputusan kepada kita, sesuatu yang kita ridhoi, yang kita cintai, yang kita inginkan, yang kita rencanakan, yang kita angan-angankan, atau sebaliknya. Maka masuk juga bab sabar dan bab syukur. Tawakal kepada Allah. Apabila yang datang kepada engkau, tawakal kepada Allah dengan ikhtiar tentunya. Allah telah menentukan segala-galanya dalam keputusan takdirnya. Apabila yang datang sesuatu yang kau sukai, syukuri. Bersyukur kepada Allah yang telah mendatangkan kepadamu apa yang kau inginkan setelah engkau berikhtiar. Dan apabila yang datang kepada engkau sesuatu yang tidak engkau sukai, maka bersabarlah. Lihat bagaimana bab syariat saling masuk bahasan dengan bahasan berikutnya. Bab tawakal kepada Allah masuk bahasan bahwa Allah Maha Adil dalam membuat keputusan. Boleh jadi keinginan engkau itu bukanlah keadilan yang seharusnya terjadi. Karena manusia menilai dengan ilmunya yang lemah, sementara Allah Maha tahu segala-galanya dan Maha menghitung segala-galanya. Belum lama ini, ma'asyarul muslimin, dalam waktu yang tidak terlalu panjang sebelum ini, Anda mendengarkan nasihat tentang kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menolong hamba-hambanya yang sekarang ini tertindas dari kalangan kaum muslimin. Banyak orang mengatakan, mana Allah? Mana pertolongan Allah terhadap orang-orang yang beriman? Kita katakan bahwa lakukan ikhtiar, serahkan kepada Allah, biarkan Allah yang memberikan keputusan. Dan Allah Maha
adil dalam keputusannya. Karena boleh jadi keadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk umat zaman sekarang adalah dirasakan kehinaan karena mereka menjauhi syariat. Ini yang ingin sampaikan pada poin yang pertama. Poin yang pertama adalah bahasan syariat saling masuk. Dan dia adalah sebuah bahasan yang saling kuat menguatkan. Apabila kita bicara tawakal, maka akan masuk bahasan takdir, masuk bahasan ridho dengan keputusan Allah, masuk bahasan husnudzon, masuk bahasan hidup ini harus selalu harap dengan rahmat dan nikmat Allah, rasa harap kepada Allah. Masuk bahasan itu. Bahkan para ulama mengatakan adalah tawakal ini adalah cabang daripada cabang roja. Rasa harap yang dia merupakan rukun daripada rukun iman yang kita bahas pada bahasan sebelumnya. Ada roja, ada khauf. Tawakal bahagian daripada bahasan roja. Serahkan urusanmu kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, harapkan kepada Allah segala harapan dan serahkan urusan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Setelah engkau mengambil ikhtiar di permukaan bumi. Ini poin yang pertama yang ingin Anda sampaikan, bahwa bahasan syariat saling kuat menguatkan, saling dukung mendukung, karena dia adalah satu kesatuan kehidupan. Karena Allah menurunkan agama mengatur hidup, dan hidup itu saling masuk urusan ini dengan urusan berikutnya. Poin yang kedua, ma'asyarul muslimin, yang Anda ingin ingatkan dalam bahasan tawakal ini sebelum kita bicara tawakal ini, bahwa apa yang menjadi urusan kita, lakukan. Apa yang bukan urusan kita, jangan masuk ke dalamnya. Apa yang menjadi kemampuan kita, lakukan. Dan apa yang di luar kemampuan kita, jangan masuk ke dalamnya. Apa yang Anda maksud dalam poin berikut ini? Yang Anda maksud dalam poin berikut ini dalam masalah tawakal. Tawakal adalah sesuatu yang berhubungan dengan masa yang akan datang. Yang engkau wahai hamba tak punya kemampuan untuknya. Soal apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, seorang hamba tidak ada kemampuan untuk itu, karena itu murni kemampuan ilahi, kemampuan Allah. Adapun ikhtiar, ini adalah kemampuan yang diberikan Allah kepada manusia untuk melakukannya. Maka kemampuan engkau adalah ikhtiar, dan bukan kemampuanmu menentukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lakukan sesuatu yang di dalamnya engkau mampu, tinggalkan sesuatu yang di dalamnya bukan kemampuanmu dan bukan sesuatu yang engkau bisa lakukan apapun di dalamnya. Ketika seorang hamba mengatakan saya inginnya begini di masa yang akan datang, dia telah masuk ke dalam sesuatu yang bukan kemampuannya. Saya maunya ini yang seperti ini yang terjadi. Kalau tidak seperti ini, saya protes, saya tidak ridho, saya... Sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang bukan urusan engkau. Bukan kemampuan manusiawi, bukan kemampuan kita sebagai seorang hamba untuk menentukan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Kemampuan kita apa? Berikhtiar. Kemampuan kita melakukan usaha menuju sesuatu yang kita harapkan, dan bukan kemampuan kita menentukan apakah yang kita harapkan itu terwujud seperti yang kita harapkan atau tidak. Maka kerjakan apa yang kita mampu, lakukan sesuatu yang dia adalah kemampuan kita, dan sesuatu yang bukan kemampuan kita, sesuatu yang bukan urusan kita, sesuatu yang bukan bab, yang itu adalah perbuatan manusia atau kemampuan manusia, tinggalkan. Hal yang sama dengan pertanyaan sering, Ustaz saya sudah beramal saleh, namun apakah ini diterima oleh Allah atau tidak? Sama, mirip dengan itu. Soal beramal saleh, kemampuan dirimu. Allah berikan kemampuan engkau untuk ingin beramal saleh dan melakukan amal saleh dan berikhtiar untuk melakukan amal saleh sebaik mungkin. Ini kemampuan manusia. Soal diterima atau tidak diterima, bukan kemampuan manusia. Manusia tidak mampu untuk mengetahui diterima atau tidak diterimanya amalannya. Maka jangan masuk sebuah kancah masalah yang engkau tidak mampu apa-apa di sana.
Maka orang yang bertanya bagaimana nanti nasib saya, bagaimana nanti nasib anak saya, bagaimana kalau saya meninggal, bagaimana kalau istri meninggal misalnya, apa nasib anak saya, ini masalah yang akan datang. Masalah yang akan datang, kau tidak punya kemampuan apapun di sana. Maka jangan masuk ke dalamnya. Lakukan sesuatu yang dia adalah kemampuan dirimu, yaitu berikhtiar. Apakah saya nanti akan jadi orang kaya? Apakah nanti hidup saya akan sengsara? Hal yang sama. Apakah nanti hidup anak saya akan bahagia atau sengsara? Bukan kancah kita. Masalah di masa yang akan datang, bukan kemampuan kita. Ini ilmu Allah. Maka serahkan kepada Allah. Dan lakukan sesuatu yang merupakan kemampuan dirimu, wahai hamba. Apa yang engkau inginkan untuk angan-anganmu di masa yang akan datang, untuk dirimu? Ikhtiarnya apa? Kerjakan. Setelah itu, apapun yang terjadi di masa yang akan datang, ikhtiar, tawakalkan, maaf. Yang tadi ikhtiarkan, yang ini tawakalkan kepada Allah. Urusan selesai. Apa yang menjadi kewajiban mau engkau lakukan, apa yang menjadi kemampuan mau engkau lakukan, dan apa yang menjadi urusan Allah, serahkan kepada Allah. Dan jangan masuk dalam sesuatu yang dia adalah perkara, itu adalah urusan Allah, bukan urusan dirimu. Dan seperti yang kita katakan tadi pada poin yang pertama, ketika Allah akan menentukan, boleh jadi yang dia tentukan adalah sesuatu yang engkau sukai, boleh jadi yang dia tentukan adalah sesuatu yang tidak engkau sukai, karena itulah dunia. Dunia begitu, memang Allah mentakdirkannya. Dan ketika yang Allah berikan kepadamu sesuatu yang engkau sukai, kewajiban engkau adalah syukur. Kalau ataupun terjadi sesuatu yang tidak engkau sukai, Allah ingin mengujimu, dan kewajibanmu ketika itu adalah sabar. Maka lihatlah ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan syariat, mengatur pola hidup kita, mengatur psikologis kita, mengatur ketentraman kita, di mana Allah tabaraka wa ta'ala tidak mewajibkan kepada kita untuk masuk ke dalam bab-bab yang kita tidak mampu, tidak ada kemampuan di dalamnya. Bab ma ja'a fi qoulihi ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab kita pada pagi hari yang berbahagia ini adalah dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah bertawakal wahai orang-orang yang beriman apabila engkau beriman. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah mencintai dari hamba sifat tawakal. Sudah kita katakan tadi, tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada, dalam bahasa lain, serahkan urusan engkau kepada yang mengatur urusan engkau. Serahkan urusanmu kepada yang mengatur urusanmu. Serahkan urusan dunia kepada yang mengatur dunia. Serahkan urusan akhirat kepada yang mengatur akhirat. Serahkan perkaramu kepada zat yang di tangannya seluruh perkara. Jangan masuk ke dalam hasil, karena itu keputusan Allah. Jangan masuk, maksudnya adalah bukan tidak ingin, tapi harus. Soal harus itu urus. Kita tidak mampu apa-apa, masyaallah muslimin. Kita tidak mampu apa-apa. Anda pernah sampaikan di majelis ini, dan Anda ulangi lagi pada kesempatan kali ini, udah lama Anda pernah sampaikan di sini. Suatu hari Allah tabaraka wa ta'ala ingin menegur Anda, menunjukkan akan lemahnya kita dalam menentukan urusan. Suatu hari Anda masuk kamar mandi Anda kecil. Berapalah kecil besarnya kamar mandi? 1, sekian meter kali 2, sekian meter mungkin ya. Kecil. Dan Allah takdirkan Anda digigit nyamuk. Lalu kemudian ada keinginan untuk membunuh nyamuk tersebut. Namun Anda enggak mampu untuk itu. Anda berusaha membunuhnya, enggak mati-mati.
berusaha membunuhnya tidak mati-mati, berusaha membunuhnya tidak mati-mati, sampai dia hilang dari pandangan Anda dan Anda tidak tahu di kemana perginya. Di sini Anda mengambil pelajaran hanya untuk membunuh seekor nyamuk yang sangat kecil. Manusia tidak mampu kalau Allah mengatakan tidak. Sudah berikhtiar cari, sudah berikhtiar untuk di sebuah kamar kecil ada seekor hewan kecil yang menurut kita hal yang gampang bagi kita untuk membunuhnya. Kalau Allah katakan tidak, ya tidak. Keluar dari kamar mandi, Anda berpikir, subhanallah, Anda hanya untuk membunuh seekor nyamuk kecil, saya tidak mampu. Kenapa? Yang mengatur bukan kita. Maka jangan merasa diri kita serba mampu. Untuk membunuh seekor nyamuk kita tidak mampu. Subhanallah, kalau Allah mengatakan sang pengatur alam semesta tidak, ya tidak. Maka kalau untuk seekor nyamuk, bagaimana kita mengatur kehidupan yang mungkin jauh lebih besar daripada hanya seekor nyamuk yang sangat kecil? Anda seorang pemimpin perusahaan, harus begini, harus begini, harus begini, wajib seperti ini, harus terjadi seperti ini, perusahaan harus untung, untungnya harus segini. Harus. Beda loh dengan lakukan ikhtiar, hasilnya serahkan kepada Allah. Inginnya seperti ini, silakan. Inginnya seperti ini, silakan. Harus enggak? Karena ketika kita mengatakan harus, sering yang terjadi adalah ketika itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tuding Allah dalam keadilannya. Kita mengatakan Allah tidak sayang kepada kita. Kita tuding Allah dalam keputusannya, dan kita tidak ridho dengan keputusan Allah. Wahai kaum mukminin, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu dan sedang terjadi dan telah terjadi dan engkau merasakannya, itu keputusan Allah, yang kita semua harus ridho dengan keputusan itu. Apapun itu. Merupakan sebuah sikap yang sangat buruk dari seorang hamba yang sangat lemah, yang bergantung kepada Allah, seperti yang Anda katakan di awal. Dia tidak ridho dengan keputusan Allah yang maha mengatur. Dia tidak ridho dengan keputusan Allah yang maha mengatur. Kenapa? Tak sesuai dengan keinginannya. Coba berhenti dari dalam poin ini, ma'asyiral muslimin. Anda akan merasakan alangkah jahatnya, alangkah buruknya sifat manusia yang seperti itu. Dia tidak ridho dengan keputusan Allah yang maha mengatur karena tidak sesuai dengan keputusan, keinginannya. Siapa engkau? Siapa Allah? Engkau adalah hamba yang tergantung kepada rahmat dan nikmatnya, di bawah aturannya, dan dia adalah Rabb yang maha mengetahui, maha adil, maha pengasih, maha penyayang, yang memiliki segala-galanya, dan hidupmu dan semua hidupmu milik dia. Bagaimana mungkin engkau bisa tidak ridho dengan apa yang Allah putuskan? Kalau sudah terjadi, berarti keputusan Allah. Seorang mukmin wajib ridho. Itu dia tawakal. Buah daripada tawakal. Serahkan urusan kepada Allah, Rabbul Izzati wal Jalal. Wa 'ala Allahi fatawakkalu. Perintah Allah untuk kita bertawakal menunjukkan bahwa tawakal adalah sesuatu yang dicintai Allah dari hambanya. Engkau menyerahkan segala urusanmu semuanya, totality, 100% kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Seperti yang kita katakan tadi, ini bab menyerahkan urusan kepada yang memiliki urusan. Kalau Allah takdirkan saya wafat, ya wafat. Kalau Allah takdirkan saya selamat, ya selamat. Hilang was-was. Nanti gimana ya? 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 Lihat. Kalau saya naik pesawat, nanti pesawatnya jatuh gimana ya? Kalau saya naik mobil satu keluarga, nanti mobilnya masuk jurang gimana ya? Lihat, masa yang akan datang dipertanyakan. Bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Apa yang menjadi urusan kita? Yang menjadi urusan kita lakukan. Ikhtiar. Mobil perhatikan remnya bagaimana,
bawa ke bengkel, bagaimana dengan kapas remnya, bagaimana bannya, bagaimana. Hati-hati dalam menyetir, ngantuk tidur, istirahat dulu, jangan paksakan, ikhtiar. Apa yang akan terjadi? Setelah kita ikhtiar, apa yang akan terjadi? Ini urusan Allah. Dan apapun yang Allah putuskan dalam keputusannya, Allah maha hikmah dalam segala-galanya. Boleh jadi sesuatu yang tidak diinginkan manusia, padahal itulah yang terbaik untuk dirinya. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa seorang hamba Allah jadikan dia fakir di permukaan bumi. Allah jadikan dia fakir di permukaan bumi. Karena kalau Allah jadikan dia kaya, Allah akan masukkan dia ke neraka. Bagi hamba yang seperti ini, fakir baginya adalah sesuatu yang tidak dia inginkan, ya atau tidak? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang tidak Anda inginkan untuk dirimu, sebenarnya itulah yang terbaik untuk dirimu. Namun engkau tidak tahu. Wallahu ya'lam. Allah tutup ayat dengan mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian tidak tahu. Maka ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah, ridhoi seluruh keputusan Rabbmu. Kalau dia katakan kalau itu telah terjadi, berarti itu adalah takdir Allah dan suatu hal yang tidak boleh bagi seorang hamba untuk protes terhadap apa yang Allah tentukan. Kalimat in kuntum mu'minin, apabila kalian beriman, menunjukkan bahwa tawakal sifat yang sangat dominan di dalam hati orang-orang yang beriman. Sifat yang sangat kental dari sifat orang yang beriman adalah tawakal. Oleh karena itu Allah kaitkan dia dengan apabila kalian beriman. Karena ini sifat dominan orang yang beriman. Orang yang beriman, yang benar-benar beriman, terlihat dia tawakal kepada Allah. Urusannya segala-galanya diserahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sekali lagi, menyerahkan urusan kepada Allah bukan berarti berhenti dari ikhtiar. Enggak, ikhtiar tetap. Ketika kita bicara menyerahkan urusan kita kepada Allah, tetap dalam benak kita hadirkan bahwa apa yang menjadi kewajiban berikhtiar tetap dikerjakan. Bukan hanya serahkan saja, enggak. Berikhtiar tetap, namun babnya adalah bab sedang bukan berbicara ikhtiar, tapi berbicara serahkan kepada Allah. Maka ciri di antara ciri yang sangat kental dari ciri orang yang beriman adalah sifat tawakal. Sifat bahwa dia hidupnya tenang karena apa? Karena dia bersandar kepada Allah yang maha adil. Dia serahkan urusannya kepada Allah yang maha mengatur. Dia tidak sedikit pun memaksakan kehendaknya untuk terjadi. Jangan paksakan kehendak kita, kemauan kita harus itu yang terjadi. Jangan, itu bukan sifat tawakal. Yang hanya bisa melakukan apa yang dia inginkan harus terjadi hanya satu, yaitu Allah. Maka jangan pernah mencoba untuk melakukan itu. Apa yang dia inginkan harus terjadi, itu hanya sifat Allah. Lihatlah Nabi SAW. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Dalam kehidupan beliau. Lihatlah Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim menyerahkan urusan Allah, urusan dirinya kepada Allah. Mulai dari meninggalkan Nabi Ibrahim, meninggalkan Nabi Ismail di kota Mekah. Di saat belum ada apa-apa. Lihatlah ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Ismail. Ini keputusan Allah. Segala-galanya Allah yang akan menentukan. Ikhtiar saya kerjakan. Bahkan ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam kobaran api, keputusan di tangan Allah.
Malaikat Jibril mendatangi Nabi Ibrahim untuk menawarkan bantuan, tidak diterima. Saya hanya ingin Allah yang membantu saya. Sekarang nikmat, tenang. Hidup itu damai. Kenapa? Tidak sedikit pun mengurus masa yang akan datang. Apabila kita memperhatikan kerisauan manusia hidup di permukaan bumi sekarang ini, rata-rata berpikir tentang apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Perhatikan kerisauan manusia hidup di permukaan bumi zaman sekarang. Dengarkan sahabat mau bercerita, dengarkan tetangga mau bercerita, dengarkan rekan kerja berkisah tentang resah keresahan yang dia rasakan. Perhatikan 95% sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Disinilah kita paham dan mengerti bahwa hai manusia, itu bukan urusanmu, jangan masuk ke sana. Itu bukan kemampuan kita, jangan masuk ke dalamnya. Maka tawakal adalah sifat yang sangat luar biasa daripada sifat orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman akan tenang hidupnya apabila memiliki sifat tawakal tersebut. Sekarang terjadi pada dirimu sesuatu yang tidak engkau inginkan, inilah keputusan Allah, ridho dan bersabar. Dan dunia akan berganti, keadaan akan bertukar, dunia tidak akan selalu berada pada satu kondisi. Begitu yang Allah tabaraka wa ta'ala takdirkan, begitu yang Allah inginkan, begitu yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran, begitu yang Rasul kita sampaikan di dalam hadis. Hari ini sulit, besok akan datang kemudahan. Sabarlah, serahkan urusan kepada Allah. Hari ini engkau merasakan kelapangan, ingat suatu saat kesusahan akan tiba. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan itu dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Maka perhatikan hidup kita di masa yang lalu. Kalau memperhatikan masa yang lalu, sesuatu yang telah terjadi, maka akan terjadi seperti yang kita katakan. Terkadang datang kemudahan, setelah kemudahan datang kesulitan, setelah kesulitan datang lagi kemudahan, setelah kemudahan datang lagi, dan itu terjadi untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Itu terjadi untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Maka serahkan urusan kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Anda inginkan sesuatu, tidak masalah. Anda berikhtiar untuk sesuatu yang diinginkan Allah, itu perintah Allah. Tapi untuk menentukan harus itu yang terjadi, tidak. Banyak orang bertanya, Ustaz, nabung untuk anak boleh atau tidak? Ya boleh, karena itu ikhtiar. Nabung untuk anak boleh atau tidak? Sengaja berikhtiar sekarang ini untuk punya tabungan, punya sesuatu yang boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu engkau mengkhawatirkan nasib anakmu di masa yang akan datang. Dua hal yang berbeda loh. Nabung untuk anak, ikhtiar, ya atau tidak? Mampu kita nabung, kalau kita ada uang nabung untuk anak, mampu tidak? Mampu. Pekerjaan manusia, lakukan, silakan. Tapi jangan iringi menabung untuk anak karena mengkhawatirkan kalau anak tidak punya uang nanti hidupnya akan sengsara. Siapa yang bilang? Boleh jadi karena terlalu banyak engkau tinggalkan uang, anakmu sengsara. Boleh jadi karena terlalu meninggalkan banyak harta, anak jadi sengsara. Kita tidak tahu. Maka sekedar ikhtiar boleh. Namun apabila diini dengan kekhawatiran terhadap anak di masa yang akan datang, sudah masuk kepada bab yang melanggar tawakal. Sudah masuk kepada sifat yang melanggar bab tawakal. Kita nabung untuk anak. Kita tahu pasti enggak bahwa kita dulu yang meninggal baru anak? Tahu pasti atau tidak? Hah? Boleh jadi dia dulu meninggal baru kita. Ya atau tidak? Betapa banyaknya kita melihat sekarang orang yang nabung untuk anaknya dulu meninggal, dan dia hidup puluhan tahun setelah anaknya meninggal. Kenapa? Karena yang ngatur bukan dia. Oleh karena itu, ketika hanya sekedar pertanyaan nabung untuk anak, jawabannya boleh. Kenapa tidak? Boleh. Karena itu sesuatu yang memang mampu dikerjakan manusia, tapi jangan iringi dengan masuk ke dalam sayang akan datang.
Bagaimana yang tadi dia masukkan kita tidak tahu. Nabung untuk anak sama dengan masukkan mobil ke bengkel sebelum safar. Sama persis, ikhtiar. Nabung untuk anak sama dengan buka usaha toko, ikhtiar untuk mencari rezeki. Bagaimana rezeki hari ini? Hanya Allah yang ngatur, Allah yang tahu. Bagaimana besok, hanya Allah yang tahu. Betapa banyak orang yang mengejar kaya, tak kaya-kaya. Betapa banyak orang yang tidak mengejar kaya, dikayakan Allah. Maka ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, hidup ini penuh dengan angan-angan. Dan jangan sampai angan-anganmu wajib untuk terjadi di dalam hatimu. Karena Anda adalah hamba, pada akhirnya Anda adalah lemah. Untuk menentukan kapan tidur saja kita tidak mampu. Untuk menentukan kapan kita tidur saja kita tidak mampu. Bagaimana kita akan mengatakan diri kita kuat dan mampu mengatur urusan, bahkan urusan yang akan datang di tangan kita urusan itu. Bagaimana mungkin? Ada orang yang mampu mengatur tidurnya? Nanti malam saya harus tidur jam 10. Bisa? Jam 10 teng itu dia tertidur, bisa tidak? Yang dia bisa rebahan bukan tidur loh. Yang kita mampu kita merebahkan diri jam 10 bukan tidur. Soal kapan tidur datang, seorang manusia tidak pernah mampu kapan dia tahu kapan dia tidur. Kalau untuk ngatur diri kita sendiri kita tidak mampu, akankah kita berusaha untuk mengatur hidup kita? Hidup orang lain, menentukan? Tidak sama sekali. Dalam kehidupan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlihat sebuah sifat yang luar biasa. Yang kalau bukan sifat seorang yang benar-benar menyerahkan urusannya kepada Allah, benar-benar totalitas dalam mengamalkan syariat, sangat bertabrakan dengan logika manusia. Yaitu terlihat dalam kehidupan Rasul tercinta, janji Allah yang sudah Allah janjikan tidak membuat Rasulullah SAW meninggalkan ikhtiar. Sekali lagi, Allah sudah menjanjikan, tetapi janji Allah tidak membuat Rasul kita tercinta SAW meninggalkan ikhtiar. Contoh di perang Badar. Allah berjanji kepada Rasul kita tercinta dan orang-orang yang beriman, salah satu di antara dua kelompok akan dimiliki oleh kaum muslimin, akan menang. Mau berhadapan dengan kafilah dagangnya Abu Sufyan, Allah menjanjikan dapat. Umat Islam akan menang berhadapan dengan kafilah dagang itu. Atau berhadapan dengan pasukan perang Quraisy, Allah janjikan menang. Dan Allah sudah memberikan kabar gembira kepada Nabi kita tercinta, bahkan Nabi kita tercinta memberikan kabar gembira kepada para sahabat yang hadir perang Badar, bahwa kita pasti akan menang. Allah menjanjikan kepadaku kemenangan. Sudah? Perang belum terjadi? Allah sudah menjanjikan apa? Menang. Masa yang akan datang, betul atau tidak? Masa yang akan datang. Seharusnya kalau sudah janjikan menang, aman. Sudah selesai. Tenang. Tidak, Rasul tidak demikian. Begitu perang mulai, Rasul mulai menengadahkan tangannya kepada Rabb-nya, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa sedalam-dalamnya, berdoa sekusyuk-kusyuknya, berdoa selama-lamanya, minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah memenangkan. Nabi tidak meninggalkan ikhtiar. Disebabkan Allah telah menjanjikan kemenangan. Coba kalau kita perang Allah janjikan kemenangan, coba. Kayak apa sifat kita? Kita akan lalai dengan janji-janji ilahi dan meninggalkan ikhtiar. Kenapa? Karena janji Allah, masa yang akan datang, ini urusan Allah. Apa yang akan Allah berikan kepada kita di masa yang akan datang? Urusan Allah. Urusan makhluk apa? Ikhtiar.
Maka Nabi SAW tidak meninggalkan ikhtiarnya dan tetap berdoa sekuat tenaga, meminta kepada Allah Taala sampai Abu Bakar kasihan kepada Rasul tercinta saking lamanya mengangkat tangan. Maka agama Allah Taala Rabbul Izzati wal Jalalah dan amal yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta SAW menunjukkan bahwa ikhtiar kemampuan kita dan usaha kita dan sesuatu yang bisa kita kerjakan, lakukan di situ. Anda sebagai seorang hamba, ini yang harus Anda lakukan, lakukan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, sahabat-sahabat Nabi yang sangat dekat dan sangat meniru Nabi SAW, ini sifat mereka. Mereka tidak membiarkan ikhtiar walau sudah ada janji Allah. Walau sudah ada janji Allah. Para sahabat dijamin surga oleh Allah, namun ikhtiar mereka untuk mengejar surga tak pernah kendor. Mereka sudah dijanjikan aman dari neraka, tapi ikhtiar mereka untuk menghindar dari neraka tak pernah kendor. Mereka belajar dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bahwa kewajiban makhluk adalah berikhtiar. Adapun janji-janji Allah jangan sampai merubah sesuatu, karena Allah mentakdirkan dengan sebab-sebabnya. Sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang itu ada sebabnya di masa yang sekarang. Dan meninggalkan sebab tidak boleh. Meninggalkan sebab tidak boleh. Orang yang mengerjakan sebab saja dan tidak bertawakal, sombong. Dan orang yang bertawakal saja tidak mengerjakan sebab, bodoh. Orang yang bertawakal saja tidak mengerjakan sebab, bodoh. Karena Allah mentakdirkan segala-galanya pakai sebab. Illa, ada pengecualian-pengecualian. Dan Allah maha bisa menunjukkan kepada kita maha bisanya dengan pengecualian-pengecualian. Namun hukum dilihat dari hukum umum, Allah mentakdirkan segala-galanya pakai sebab. Allah mentakdirkan semua kita lahir pakai sebab. Tidak ada yang tidak. Tapi ternyata Allah menciptakan Nabi Adam tanpa itu, menciptakan Hawa tanpa itu, menciptakan Nabi Isa tanpa itu. Namun hukum diambil dari mayoritas. Allah menciptakan segala-galanya pakai sebab. Allah mampu menciptakan unta dari batu. Allah mampu menciptakan ular dari tongkat, bukan dari telur. Namun hukum umum sebab. Allah mampu menjadikan api dingin, tapi hukum umum api adalah panas. Ini menunjukkan Allah maha mampu segala-galanya. Oleh karena itu, takdir Allah melalui sebab yang dilakukan oleh manusia, Allah tentukan. Meninggalkan sebab hanya bergantung kepada tawakal, kebodohan. Sebodoh orang yang ingin punya anak tapi nggak mau menikah. Bagaimana dia akan punya anak? Dia tinggalkan sebab anak. Dan orang yang hanya kepada sebab saja dia tidak tawakal kepada Allah, kesombongan, seolah-olah dengan sebab itu segala sesuatu bisa terjadi. Dan ini penyakit zaman sekarang. Penyakit banyak manusia di zaman sekarang karena banyak kesombongan di dalam hati manusia. Dia berpikir sebab saja, lakukan sebab ini karena kalau begini terjadinya begini, kalau begini akan terjadi begini, kalau begini akan terjadi begini, kalau begini akan terjadi begini. Seolah-olah sebab itulah pengatur segala-galanya. Ini disebut oleh para ulama ubadul asbab atau ubadul ilal. Penyembah-penyembah sebab. Penyembah-penyembah sebab. Ketika dia hilangkan Allah di dalam pengaturan alam semesta dan dia benar-benar memperhatikan sebab saja. Karena menurut ilmu ketika begini akan terjadi begini, kalau begini akan terjadi begini, begini akan terjadi begini. Ini haram dan ini bisa membuat orang
hilang keimanannya kepada rububiyatullah, pengaturan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Ma'asyiral muslimin, ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengikat sifat tawakal kepada orang yang beriman, pahamlah kita bahwa dia adalah bahagian daripada iman. Tawakal adalah bahagian daripada iman. Iman akan melahirkan tawakal. Tawakal tanda bahwa dia orang yang beriman. Dan tawakal adalah sifat yang akan membuat kehidupan kita tenang. Firman Allah yang kedua, wa qawlihi ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Innama adatul hasr. Sifat orang-orang yang beriman mengekang bahasan iman dalam beberapa sifat berikut ini. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang apabila disebut Allah hati mereka ciut karena tahu mereka siapa Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah iman mereka. Terjadi sesuatu di hati mereka ketika mendengarkan firman Allah, karena mereka tahu itu adalah kalimat-kalimat dari Rabb yang telah menciptakan mereka. Dan yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sifat mereka yang dominan berikutnya, benar-benar orang yang beriman, mereka selalu bertawakal kepada Allah, selalu bertawakal kepada Allah segala urusan. Sampai sahabat Nabi tercinta salafus saleh kehabisan garam di rumah. Sebelum keluar rumah membeli garam, berdoa dulu minta garam kepada Allah. Berdoa dulu minta garam kepada Allah. Hati yang benar-benar sampai kepada titik Allah mengatur segala-galanya. Ketika Allah mengatakan tidak, ya tidak. Ketika Allah mengatakan iya, akan terjadi. Kita tidak sampai jauh, hati kita tidak sampai ke situ. Apalah, kita keluar, pergi beli garam, dapat garam pulang. Namun tidak hati hamba-hamba yang sudah luar biasa menyerahkan urusannya kepada Allah. Saya sekarang pergi membeli garam, saya minta kepada Allah, ya Allah berikan saya garam. Kenapa? Karena Allah yang mengatur. Allah mampu saya keluar beli garam tidak pulang-pulang. Mampu atau tidak? Mampu. Walaupun garam ada, saya nggak balik dengan garamnya. Tapi banyak orang pergi sebentar katanya untuk sebentar saja, tidak pulang-pulang sampai sekarang. Karena masuk alam gaib, masuk alam kubur sampai sekarang. Dan itu terjadi dalam hidup kita. Saya pergi sebentar, nggak pulang-pulang. Ini hanya apa namanya, penerbangan percobaan hanya sekian menit, akan kita terbang sekian menit saja untuk menunjukkan bahwa pesawat ini adalah pesawat yang bagus, pesawat yang hebat. Sampai sekarang nggak pulang-pulang mulai, nggak mendarat dengan selamat karena mendaratnya di Gunung Salak. Ya. Menurut mereka akan pergi sebentar dan balik lagi, ternyata tidak balik-balik. Maka sampai kepada masalah garam saja, para sahabat hati mereka mengikat kepada Allah. Ya Allah, saya minta garam kepada Engkau. Kalau Engkau katakan dapat, saya dapat. Saya pulang dengan membawa garam. Tidak, ya tidak. Kita kadang-kadang urusan besar, urusan umat, urusan negara, kita lupa menyerahkannya kepada Allah. Terjadi sesuai dengan yang tidak kita inginkan, protes besar-besaran. Allah yang menentukan, sudah terjadi, mau apa kita? Sampai di sini bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.